Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hal ini disaksikan Rasulullah saat melaksanakan Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Di sana para wanita dihukum dengan siksaan yang amat pedih sesuai perbuatan saat hidup di dunia. Kondisi ini membuat Rasulullah sangat khawatir terhadap nasib umatnya dari golongan wanita. Ia tidak henti-hentinya menyampaikan pesan agar wanita menjaga diri dan kehormatannya. Beberapa amalan dalam beribadah juga diajarkan Rasulullah agar wanita terhindar dari panasnya siksa api neraka. Berikut ini adalah pesan Rasulullah kepada wanita dalam melaksanakan ibadahnya. 1. Tiada hari tanpa lantunan ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memberikan pedoman hidup kepada manusia untuk terus mengikuti jalan lurus agar selamat di dunia dan akhirat. Untuk itulah Rasulullah SAW berpesan kepada wanita agar melantunkan ayat suci Al-Quran setiap harinya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah penyebabnya suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Selain untuk menjadikannya sebagai sumber informasi, juga menjadikannya acuan dalam berpikir dan bertindak. Selain membacanya, alangkah lebih baik jika dilanjutkan dengan memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengajarkannya kepada sesama umat. 2. Dirikanlah sholat. Sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab pada akhir nanti. Mendirikan sholat dan tidak melalaikannya adalah sebuah kewajiban. Sebab barang siapa yang menentang kewajiban sholat adalah kekafiran yang menyebabkan seseorang harus dibunuh dan masuk ke dalam neraka. Setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sholat termasuk wanita, karena sholat itu merupakan cahaya kemenangan yang akan menyinari jalan hambanya di dunia dan di akhirat. 3. Kewajiban wanita menutup aurat dengan sempurna dalam sholatnya. Wanita adalah makhluk yang mulia. Oleh sebab itu mereka sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan sehari-hari saja mereka harus menutup aurat dari yang bukan mahramnya. Hal ini juga berlaku ketika seorang wanita melaksanakan ibadah sholat. Mereka juga harus menutup auratnya dengan sempurna. Aurat wanita yang sedang melaksanakan sholat adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, termasuk ke dalamnya punggung tangan dan dalam telapak tangan dari ujung-ujung jari sehingga pergelangan tangannya. Wajah dan telapak tangan bukan aurat karena kebutuhan yang menuntut keduanya untuk ditampakkan. 4. Tunaikanlah zakat. Zakat merupakan perkara penting di dalam agama Islam sebagaimana sholat 5 waktu. Oleh sebab itu Allah sering mengiringi penyebutan zakat di dalam Al-Quran dengan sholat agar muslimin tidak hanya memperhatikan haknya saja, namun juga memperhatikan hak sesama. Kewajiban untuk melaksanakan zakat diperintahkan kepada siapa saja termasuk wanita. Ketika menunaikan ibadah zakat, orang tersebut haruslah ikhlas agar mendapatkan faedahnya. Adapun faedah yang paling mulia didapat dari menunaikan zakat adalah untuk menyempurnakan keislaman seorang hamba. Hal ini karena zakat termasuk dalam bagian rukun Islam yang kelima. Jikalau ia melakukannya, maka keislaman akan menjadi sempurna. 5. Menjalankan puasa. Puasa merupakan sarana bagi umat muslim untuk membina dirinya dengan mengerjakan amalan-amalan yang dapat memperbaiki jiwa serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan berpuasa faedah yang akan diperoleh jika seseorang menjalankan ibadah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan tidak juga berlaku bodoh.
Jika ada orang yang memerangi atau mencacinya, maka hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Demi Rob, jiwaku berada di tangannya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada aroma minyak kasturi, di mana dia meninggalkan makanan, minuman, dan nafsu syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu untukku dan aku memberikan pahala karenanya, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Sahabat yang beriman, itulah pesan Rasulullah kepada wanita dalam melaksanakan ibadahnya. Selain itu, ada ibadah-ibadah lain juga yang harus dilakukan oleh seorang wanita dan umat muslim, antara lain menunaikan ibadah haji, mengeluarkan sedekah, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan kewajiban untuk berdakwah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa dan mendapatkan naungannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menikah memang bukan semata-mata untuk bahagia. Namun salah satu indikator kesuksesan pernikahan adalah timbulnya saling mencintai antara suami istri, yang kemudian menjadikan dua insan itu bahagia dalam berkeluarga. Suami istri memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam pernikahan, namun keduanya perlu saling melengkapi dan membahagiakan. Sering terjadi, istri sangat sibuk dengan tugas domestik mulai dari memasak, mencuci, mengasuh anak, dan seabrek aktivitas lainnya. Jika kemudian suami kurang perhatian dan egois, istri akan semakin terbebani dan hal itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan kebahagiaan dalam pernikahan. Berikut ini 5 tanda istri tidak bahagia dalam pernikahan. Semoga menjadi bahan renungan bagi para suami jika istri Anda mengalami 5 tanda ini. 1. Lebih banyak diam. Umumnya wanita bicara 20.000 kata sehari, sedangkan pria hanya bicara 7.000 kata sehari. Istri pada umumnya lebih banyak bicara daripada suami. Namun jika terjadi istri Anda lebih banyak diam atau berubah menjadi pendiam dan tidak tertarik untuk berkomunikasi, Anda perlu waspada jika ternyata dia tidak bahagia. Dekatilah ia, ajaklah bicara dari hati ke hati agar engkau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seringkali wanita hanya perlu diajak bicara dan didengarkan, itu sudah membuatnya bahagia. 2. Mudah marah. Wanita yang merasa tidak bahagia, ia menjadi mudah marah. Ada hal-hal kecil bisa memicunya untuk marah. Anak rewel sedikit membuatnya marah. Mencari barang tidak ketemu, ia marah. Suami pulang terlambat, ia juga marah. Segera lakukan introspeksi jika istri sering marah. Apalagi jika perubahan itu baru saja terjadi. Barangkali ada hal yang membuatnya tidak bahagia dalam waktu dekat ini. 3. Merasa lelah. UKLA melakukan sebuah penelitian terkait korelasi kebahagiaan pernikahan dengan kortisol pada wanita. Kesimpulannya, wanita yang tidak bahagia kadar kortisolnya tinggi. Hal ini membuat tubuhnya cepat lelah meskipun sudah mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, dan cukup istirahat. 4. Menolak berhubungan. Tanda berikutnya dari ketidakbahagiaan seorang istri adalah enggan disentuh suami. Apalagi jika penyebab ketidakbahagiaan itu adalah suaminya. Jika disentuh saja enggan, maka diajak berhubungan pun ia kerap menolak. 5. Tidak mudah percaya. Wanita yang tidak bahagia dalam pernikahannya seringkali bersifat posesif. Ia tidak mudah percaya dengan suaminya. Suami pulang terlambat, istri bingung dan mencari informasi macam-macam. Istri juga berusaha mencari tahu apa yang dilakukan dan terjadi dengan suaminya, hingga sampai pada upaya mengecek isi handphone dan komunikasi suaminya. Sahabat yang beriman, semoga 5 hal ini tidak terjadi pada istri Anda. Namun jika benar-benar terjadi, itu justru kesempatan yang diberikan oleh Allah agar Anda lebih bisa membahagiakan istri dengan melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan diri serta hubungan pernikahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله